Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Syarif Raditya Hanzah, calon guru penggerak dari Kota Batu, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan dan memberikan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidik dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang pertama, bagi saya, murid adalah objek pembelajaran di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran atau biasa kita sebut dengan teacher center. Biasanya saya akan memutuskan bagaimana pembelajaran pada hari ini akan dilaksanakan. Dalam bentuk PowerPoint, apakah dalam bentuk pengajaran secara ceramah ataukah dalam bentuk diskusi. Terkadang saya melupakan bagaimana keinginan anak-anak pembelajaran pada hari ini bisa dilaksanakan. Yang kedua, saya merasa bahwa keberhasilan pembelajaran berpatokan pada nilai kognitif semata. Siswa yang telah memenuhi KKM atau berada di atas KKM saya anggap sebagai siswa yang telah berhasil dalam pembelajaran. Padahal kenyataannya tidak semua siswa yang nilainya adalah di atas KKM sudah paham betul pemaknaan terkait pembelajaran yang kita telah lakukan. Yang ketiga, saya hanya fokus menyelesaikan ketercapaian materi dan mengesampingkan karakteristik dan pemahaman siswa. Sehingga yang terjadi di dalam kelas biasanya saya melupakan ada beberapa siswa yang mungkin masih belum paham mengenai pembelajaran yang lalu. Sehingga karena terbatasnya waktu dan banyaknya materi yang harus disampaikan, saya terburu-buru. Ada perbedaan pemikiran setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya kini lebih memahami bahwa setiap karakter atau karakteristik murid itu berbeda. Nantinya saya ingin menggunakan perbedaan karakter atau karakteristik ini dalam pembelajaran sehingga murid bisa lebih ekspresif menyampaikan bagaimana pengalaman mereka terkait dengan pembelajaran hari itu. Kemudian yang kedua, saya akan lebih menekankan kepada pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid akan lebih aktif dalam menyampaikan pendapat mereka mengenai suatu hal, di mana murid akan lebih aktif menyampaikan bagaimana pembelajaran akan bisa dilangsungkan. Yang ketiga, saya akhirnya mengerti bahwa sebagai seorang guru atau seorang pamong, saya harus dapat menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Sehingga harapannya ke depannya anak-anak bisa lebih tumbuh dalam pembelajaran dengan perasaan yang lebih menyenangkan. Harapan ke depannya anak-anak akan ingin belajar lebih dalam mengenai sesuatu yang mereka memang sukai atau mereka memang inginkan. Kemudian selanjutnya saya sadar bahwa sebetulnya pendidikan atau ilmu bukan hanya berdasar kepada guru semata. Pada zaman saat ini banyak yang dapat dijadikan rujukan terhadap anak itu sendiri, seperti penggunaan teknologi, pustakaan, atau mungkin jurnal-jurnal yang sudah dapat dengan mudah diakses hingga saat ini. Tugas kita sebagai guru hanya untuk sebagai penuntun, membersamai mereka dalam pembelajaran mereka, menyampaikan bahwa ini merupakan sesuatu yang benar, ini merupakan sesuatu yang salah. Kita sebagai guru juga dituntut untuk bisa memahami bagaimana anak-anak bisa merefleksikan sebuah pembelajaran dalam pikirannya, dalam perilakunya, kemudian mereka bisa membiaskannya kepada masyarakat sekitar. Penerapan yang segera akan saya lakukan nantinya di dalam kelas antara lain yang pertama, saya ingin melihat bagaimana perbedaan karakteristik antar murid.
Di dalam ini kita tahu bahwa bakat dan minat antar murid mungkin bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Dari hal itu, kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang kedua, tentu saja saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran yang interaktif yang lebih dapat membuat pembelajaran menyenangkan dengan perasaan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi murid. Yang ketiga, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya setempat. Kita tahu sendiri bahwa saat ini perkembangan teknologi terkadang membuat nilai-nilai akan budi pekerti kita, budi pekerti murid mungkin tergerus karena adanya perbedaan budaya dan masuknya budaya dari barat. Hal ini saya lansir bisa membuat hilang nilai-nilai akan dipekerti bangsa Indonesia sendiri. Harapannya dengan adanya pembelajaran yang terintegrasi terhadap kearifan lokal dan budaya setempat, kita bisa membuat para murid untuk tetap mempertahankan bagaimana karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek dipekerti. Pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa saya coba untuk contohkan kepada anak-anak. Kita teladankan kepada mereka bahwa sebelum kita memulai sesuatu, kita melakukannya lebih. Yang kelima adalah menuntut tidak lagi menjadi tugas utama seorang guru, tetapi kita lebih pada menuntun mereka sebagai guru, berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita juga dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan saat ini. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang salah, bila ada ilmu-ilmu yang kurang tepat. Semoga kita terus bisa selalu belajar, selalu berubah, kita selalu menginspirasi antara satu dan lain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.